gara-gara aktivitas kita kan kegiatan sosial ini memang posisinya sekarang kegiatan sosial ini tidak bisa ditinggalkan gitu. Makanya ini punya moto tadi kan siap katakan siap, tidak katakan tidak. Jadi ketika lembaga mana saja butuh minta tolong karena mereka mungkin tidak punya relawan apa segala macam, ketika kita masih di Pekanbaru saya siap. Gitu. Itu aja. Halo keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKS. Di kali ini kita ngobrol-ngobrol sama relawan kemanusiaan, Bro Suhardi. Suhardi aja nih. Suwardi. Iya. Panggilnya Suwardi. Suwardi. Kadang orang manggil Ajudut juga. Ajudut apa tuh artinya? Ajudut itu panggilan aja. Panggilannya. Gelar ketika SMA. Oke, beliau ini boleh dibilang ini lah senior belum ya? Senior belum masih Belum, banyak. tapi banyak beliau kegiatan beliau. Udah berapa negara mereka lewati. Lewat aja gitu. Tapi belum singgah ke situ. Oke, Suwardi. Kita ngobrol tentang kerelawanan ya. Nah, apa sebenarnya yang mendasari pengen atau memang kecemplung ini nggak sengaja atau apa? Sejarah itu tahun berapa mulai? Pertama ikut gabung relawan itu di tahun 2015. Awalnya kan kita daftar dulu. Setelah daftar ikut diksarnya di akhir Desember 2015. Mulai aksi-aksinya kegiatan kemanusiaan ini yaitu pada 2016 banjir Kampar waktu itu. Itu pertama kali. Itu perdana aja 2016 itu turun bencana banjir Kampar. Nah, kalau untuk ikut memang pengen. Awalnya itu 2014 ikut lihat kawan gitu kan. Enak kali dia nih jadi relawan pergi ke sana ke sini kan di Riau nih gitu. Nah, cuman mungkin belum ditakdirkan untuk jadi relawan 2014. Tertunda dengan omongan kawan lagi. Nah, capek jadi relawan tuh katanya kan. Pas setelah pikir-pikir lagi berhenti lagi gitu kan. Urungkan niat lagi. Setelah itu 2015 ada pendaftaran, kita daftar gitu kan di rumah zakat kan. Daftar rekomendasi dari kawan yang memotivasi tadilah yang lihat kegiatan dia tadi itu. Berarti sampai sekarang masih tetap di rumah zakat atau ada sekarang di rumah zakat ya juga terkadang kita sebenarnya siapa yang membutuhkan aja kita untuk butuh tim untuk turun kita siap untuk turun gitu. Karena kita relawan kan posisinya nih kan misi kemanusiaan. Jadi nggak perlu pandang bulu lah siapa yang minta tolong ya udah kita turun aja gitu. Jangan kita tunggu dulu nanti apa segala macam. Kalau relawan itu memang ada semacam kayak kalau karyawan atau pegawai kan tetap gitu kan. Kalau relawan itu gimana ininya? Statusnya gitu. Kalau relawan itu sebenarnya ya di satu sisi kita tidak menafikan hal-hal yang seperti itulah. Dia juga butuh materi gitu kan. Terkadang memang ada juga kafalahnya gitu. Tapi kalau kita mau jadi relawan, orientasi kita jangan ke situ dulu gitu. Karena nanti ketika kita tidak dapat itu nanti kita kecewa gitu. Karena tidak semua relawan itu memang posisinya itu kita dibayar gitu. Kalau ada itu jadikan bonus saja itu. Bonus. Nah, kalau kita berharap itu jangan lagi gitu. Nanti kita kecewa aja gitu. Lain niat kita untuk menolong dengan itu nanti gitu kan. Berarti memang ya lepas saja berarti. Lepas saja gitu. Nggak ada tetap atau pergi kemana-mana aja bisa gitu. Iya. Yang penting transport lepas kan. Dari 2016 pertama kali aksi kan sampai sekarang udah 2020 4 tahun. Tapi lebih kurang 5 tahun. Di sosial media Bro Suwardi itu fotonya luar biasa dari kemarin yang betul-betul aksinya itu memang betul-betul tanggapan dan dari masyarakat tuh yang paling banyak itu tentang asap tuh ya. Pemadam kebakaran itu. Itu video kebakaran. Foto yang viral ya. Ya, foto sama video itu. Waktu itu kita di mana lokasinya tuh? Di Pelalawan itu. Kita pertama kan mau ikut aksinya itu sebenarnya terlambat kita ikut aksi ketika itu sama ini turunnya. Karena kita mau turun langsung, kita tidak punya alat, tidak safety gitu kan. Akhirnya kita coba komunikasi sama pihak ini pemerintahan dan Pelalawan merespon. Itu alat siapa tuh? Alatnya BPBD Pelalawan. Ya, jadi mereka merespon, udah 3 bulan mereka tidak diganti 10 orang timnya kan. Akhirnya kita datang kerjasama kerjasama, kita bantu tenaga ke sana gitu kan. Berapa orang kemarin dari? Kita kemarin di sini berlima, ganti-gantian itu. Jadi sampai di sana itu ya pergi pagi pulang malam lah kita madamkan api itu. Karena kita sesuai titik kan permintaan dari ini instruksi dari BPBD kita arahnya ke sini ya udah kita ngikut kita manut aja kan sambil nawatan aja. Udah 4 tahun lebih kurang ya. Itu jadi relawan apa ya? Aksi apa saja yang pernah Bro Suwardi lakukan biasanya? Ya kalau untuk di khusus di Riau saya bersama Rumah Zakat itu lebih ini
daripada aksi banjir sama dengan Yang paling sama banyak dengan ini. banjir Sama kebakaran aja. Kebakaran baru sekali sih saya ikut aksi. Enggak, kebakaran itu saya 3 kali ikut. Saya juga tergabung tuh relawan Karhutla Polda Riau. 2 kali sudah ikut di situ gitu. Nah itu kebakaran 2 kali, lebih banyaknya banjir karena kan bencana di Riau ini kan banjir sama asap aja musiman itu kan. Kita kan tidak tahu nih bencananya. Mungkin sekarang ini lah Covid lagi kan. Covid ada juga tuh. Covid ada juga ada. apanya relawannya? Covid ada juga, kita ada relawan, kita penyemprotan disinfektan aja sama dengan penyaluran bantuan lah di Ramadan ini tadi gitu. Tapi di rumah zakat itu kemarin kita sudah mulai kena Covid, sudah mulai menyerang Pekanbaru, kita udah mulai turun aksi. Selain Riau di mana sih? Selain Riau kita Yang 2018 itu pada bulan Agustus dikirim ke Lombok. Oh ya, gempa itu. Gempa Lombok. Sebenarnya udah 2 pekan kejadian di Lombok karena saya ikut pelatihan dari Water Rescue dulu sama Basarnas kan, jadi Iya. terlambat kesananya gitu. Dan itu dikirim sama YBM PLN. Nah, 18 hari saya di Lombok, pulang sini sempat demam juga kemarin, istirahat di Madura, pulang ke Pekanbaru, 3 pekan setelah di Pekanbaru langsung berangkat ke Palu lagi gitu. Berangkat ke Palu itu H+3 saya sudah berada di Palu itu. Pokoknya bawa mayat tuh cium lah gitu kan. Nah kemudian setelah pulang 33 hari di Palu, saya pulang lagi ke Pekanbaru. Tidak lama setelah Pekanbaru saya ikut lagi aksi Selat Sunda. Selat Sunda tidak lama. Selat Sunda apa tuh kejadian itu? Letusan gunung itu. Oh iya, kemarin ya. Tsunami sama gempa Berarti itu kan. NTB, Selat Sunda, maksudnya itu Sulawesi. Oh yang apa? Palu itu. Yang Palu. Oke. Memang kadang di luar jangkauan kita ya kapan kejadian, nggak tahu. Memang harus relawan itu harus standby gitu. Sebenarnya kalau saya ada nggak misalnya karena memang jiwanya di situ atau gimana sih? Kalau saya sih selalu tekankan sama kawan-kawan, kalau kita mau jadi relawan, ketika kita diminta untuk aksi itu, kalau memang tidak siap, bilang tidak siap, jangan bilang siap, karena semua ikut gitu kan. Makanya saya punya moto itu, siap katakan siap, tidak katakan tidak. Kalau mau berangkat silakan berangkat, kalau tidak bilang tidak dah. Jangan digantung orang yang akan mengirim kita nantinya gitu. Karena kan terkadang kan relawan ini kan turun kan, terkadang ada juga nih, kita tidak munafik lah gitu kan. Kita pilih-pilih teman untuk turun gitu kan. Siapa saja yang turun, berapa lama turunnya, di mana, adakah itunya tadi gitu kan. Nah kalau sudah berpikirnya seperti itu, kalau saya yang tukang konfirmasi itu biasanya saya langsung cut, nggak usah berangkat kan. Kita cukup tahu berapa lama di lokasi, tidak perlu kita turun pakai apa dengan siapa. Yang jelas ketika kita mau turun langsung siap, gitu aja. Yang penting safety kita gitu. Safety kita kan mulai dari sepatu apa segala macam. Kita jangan berharap lembaga menyediakan untuk safety kita gitu. APD kita tuh jangan berharap lembaga mengadakan, karena mereka juga punya anggaran untuk kepentingan yang lain gitu kan. Seperti sepatu, topi itu ya kita siapkan masing-masing aja lah gitu. Kayak berat banget jadi relawan sebenarnya kan. Karena dulu saya pernah relawan di gempa Sumbar dulu. Sumbar 2009 ya. Ya tapi gabung rame-rame kan waktu itu. Memang berat sih. Makanya kalau memang istilahnya itu memang aktivitasnya di situ, tapi ada hal yang perlu diketahui kawan-kawan mungkin kan. Apa yang paling membahagiakan di situ? Ya saya merasa senang aja gitu senang kan. aja. Bisa kenal orang begitu banyaknya gitu kan, di mana-mana ada kawan gitu. Kemudian belum lagi orang yang berhari-hari tidak makan, ketika kita salurkan bantuan dia nangis mendoakan kita yang baik-baik lah gitu kan. Mungkin dari situlah doanya kan kita sehat apa segala macam gitu kan. Itu sesuatu yang pernah minta doa langsung sama orang tuh? Enggak, karena saya turun itu memang tidak mau mengganggu apa. Ya udah ketika mereka ini kita salurkan, mereka ngajak makan ya kita makan gitu. Sedih Bu, sedih. Ini bantuan. Atau doakan saya cepat nikah. Itu tak ada kita minta. Itu tak ada. Jadi doa khusus gitu. Berarti emang ya karena sering kemana-mana, kawan banyak dan kawan, kemudian ya mungkin suatu saat kalau kemana-mana itu kan jumpa sering sama orang. Adalah orang yang kita kenal gitu. Nah kemudian apa sedih atau dukanya? Ya sedihnya ya mau tidak mau kan yang namanya relawan itu kita kan tidak bisa milih-milih di mana kita mau istirahatnya. Gitu ya. Berat di fisik aja berarti. Ya, tapi kan subur tuh.
Nah itu pun tidak mungkin ini nikmat yang telah diberikan lah gitu kan. Ini nggak Memang ya peduli saya tidak pernah turun berat badan itu. gara-gara gitu Setiap ya. kali turun bencana Malah atau tambah- apa, malah tambah naik dia Oh, gitu. gitu. Nggak tahu lah ya kenapa. Padahal Entah makannya kenapa. nggak terlalu sempurna di situ ya. Enggak, saya kalau turun bencana itu Makan- penyesuaian itu 3 hari. Oh gitu. Di Lombok kemarin saya sempat mencer-mencer 3 hari itu. Karena Ah. makanannya kan masakannya kan Jawa. Iya iya. Karena yang saya bergabung itu poskonya tuh sama orang dari Klaten, Jawa Tengah. Gitu. Satu posko sama orang. Satu posko sama mereka gitu. Itu masakannya kan Jawa di dapur umum kan. Perlu penyesuaian tuh 3 hari gitu. Untuk di Lombok. Itu sama tuh saya di Lombok, Palu sama dengan Selat Sunda itu bersama YBMPLN. Nah, kemudian yang membuat saya ini lagi tuh ketika kita di Palu itu penyaluran itu 4 jam perjalanan darat, kemudian 2 jam jalur laut. PP-nya menjadi 6 jam. Malam itu setelah penyaluran di desa terpencil itu, karena jalur darat tidak bisa kita sampai di sana, pulang diantar pakai perahu pompong nelayan itu. Malam itu kita karena gelap dan tidak ada lampu, akhirnya pompong itu menabrak kayu besar, itu bocor. Pompong itu Pompongnya. perjalanan masih 1 jam. Nah, itu kawan-kawan di dalam itu kan kalau kita tidak biasa ditempah di lapangan, kita akan panik gitu kan. Tapi alhamdulillah kita kemarin ada sih beberapa orang yang panik, dia baru turun aja gitu kan. Makanya kita relawan itu kalau saya ya ada 3 lah prinsip untuk jadi relawan itu. Yang pertama sederhana dalam berpikir, cekatan dalam bertindak. Yang kedua kita harus sabar. Yang ketiga kita harus siap untuk ditempa. Memang Pelatihan- bentuknya pelatihan bentuk tuh. fisik semua rata-rata Iya. ya. Sama ya mungkin lapar tadi kan masalah makan. Iya. Yang kedua istirahat gitu kan, Istirahat. tidur. Dan memang kebayang sih di tempat bencana kita meminta Nggak bisa fasilitas milih. nggak bisa kan, kita relawan gitu. Iya. Bahkan kalau relawan itu bahasanya sebelum kita senang ya orang duluan kan. Kalau ada Iya. makanan gitu tentu kasih orang gitu kan. Ya. Kalau kita milih, kita misalnya dikirim untuk turun tadi, kita bukan relawan itu, kita wisatawan. Oh, gitu. Wisatawan tempat bencana. Hmm. Jadinya gitu kan. Sementara itu kita datang ke sana kan mau nolong orang. Nah, kemudian saya ralat sedikit tadi Mas ya, Bang ya. Karena kalau memang kita turun bencana